Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton Netco TV. Ketemu kembali dengan saya Fatkur Rahman. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan Hari Nasional yang baru saja kita peringati pada 21 April 2021, yaitu peringatan Hari Kartini. Netco kali ini akan mempersembahkan dua orang tamu istimewa, yaitu Kartini Milenial dari SMA Negeri 3 Kota Jambi yang baru saja memperoleh prestasi luar biasa nih. Nah, siapa saja kira-kira orang yang ada di samping saya ini? Luar biasa, cantik kan? Nah, kali ini kita akan ngobrol nih. Kira-kira siapa sih mereka dan apa sih yang kira-kira bisa kita ambil inspirasi dari mereka berdua? Ayo, kita akan nonton dalam video yang berikut ini. Oke, kembali kita dalam acara bincang-bincang kali ini. Ini edisi perdana loh di Netco TV, jadi silakan menonton sampai habis. Halo semuanya. Halo. Halo. Santai aja, relax, santai. Oke, dengan siapa nih? Ayo kenalin yuk. Oke, hai, aku Windarati Swidalistia. Kelas berapa, Win? Gak apa-apa, kelas berapa? Santai-santai, yuk. Aku kelas 10 IPS 3. 10 IPS 3. Nah, kalau di sebelahku. Halo, kenalin aku Elvina Elizabeth Siombing, kelas 12 IPA 6. 12 IPA 6. Kalian ini siapa dan kenapa bisa datang ke sini? Kalian ini siapa sih? Winda ini sebagai apa atau ngapain nih bisa diundang ke sini nih kira-kira? Ayo. Saya kesini cuman ingin memberikan motivasi dan menceritakan pengalaman saya selama tes kemarin sebagai Capaska Nasional 2021. Wih, Capaska Nasional. Jadi jarang-jarang nih anak Netco yang jadi utusan Provinsi Jambi untuk mengibarkan bendera pusaka, dan dia pemenangnya. Selamat untuk Winda. Dan ini siapa? Jadi di sini saya diundang sebagai gadis Kota Jambi. Di sini bakal saya share tentang pengalaman selama pemilihan di Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2021. Nah, sudah kenal? Sekilas. Jadi dia, si Winda ini adalah orang yang menjadi utusan Provinsi Jambi untuk mengibarkan bendera pusaka di Istana Negara nanti, atau Paskib Nasional nih. Nah, kalau ini baru saja memperoleh predikat sebagai gadis Kota Jambi dalam pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2021, bener ya? Oke, jadi sebelumnya kita juga ingin mengucapkan nih selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah Elvina sama Winda nih sekarang lagi sibuk apa? Coba kita mulai dari Winda dulu. Oke. Winda dulu ya. Oke, sorry. Kesibukan sehari-hari di rumah dari pagi itu kan sahur. Kesini aja ngomongnya apa-apa. Oh iya. Pagi tuh sahur, terus tuh udah sahur tuh ya melakukan ibadah, terus kegiatan sehari-hari di rumah kayak bantu orang tua, membersih rumah. Beneran? Bukan tidur? Astagfirullahaladzim. Ya tidur dulu sebentar, bentar tidur, terus tuh bantu. Terus kalau udah habis zuhur, paling siap-siap, sorenya latihan mandiri. Latihan karena apa itu? Itu kayak latihan fisik. Jadi selama awal-awal bulan puasa tuh dikasih libur. Nanti belum ada pemberitahuan. Kalau udah ada pemberitahuan baru latihan sama tim lagi. Bukan main. Kalau Elvina sibuk apa sekarang? Kalau Elvina sekarang sibuk persiapin untuk UTBK. Jadi, iya. SNPTN gagal. Terus gimana? Ya, persiapan untuk UTBK. Terus kalau ada on duty di Bujang Gadis ikut on duty. Terus biasanya Elvina sih kalau di rumah itu paling beres-beres, terus juga beres kamar sendiri. Bukannya biasanya kan kamar sendiri kan berantakan, banyak rambut berceceran, itu kan tipikal kamar wanita sekali ya. Yes, ya benar. Gitu ya? Jadi dia harus beres-beres nih teman-teman. Benar. Oke. Nah sekarang kan mereka sudah punya kesibukan masing-masing sebagai duta. Terus gimana rasanya terpilih nih? Kalau si Winda kan terpilih jadi Capaska ya, nasional. Dan ini kan jarang sekali loh. Kamu tuh harus bangga ya, boleh tebang nggak apa-apa ya. Jadi ini anak Netco tuh jarang sekali. Sudah berapa lama ya? Ada yang tahu penonton? Nanti kasih tahu ya di kolom komentar. Kalau ada yang tahu sudah
kira-kira sejak Letko 1978 berdiri ini sudah berapa kali yang ke nasional untuk paskibnya? Nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Tapi sejauh saya sangat lama sekali sudah tidak ada. Jadi gimana rasanya terpilih menjadi duta paskib untuk Provinsi Jambi ini? Oke, yang pertama tuh campur aduk, pastinya campur aduk. Terus nggak nyangka juga terpilih. Awalnya tuh emang sekedar ikut aja gitu. Tapi lama kelamaan tuh makin kayak mendukung. Terus tuh ada potensi juga mau ikut. Nah jadi ikut tes itu udah ada niat ngelakuin. Pokoknya semuanya udah lakuin. Banyak yang dikorbani juga, banyak juga usaha yang doi, emang yang bener-bener dikorbanin doi juga ya perasaan? Nggak ada doi. Nggak ada doi. Terus. Nggak mikirin doi. Terus udah ngejalanin semua, ya hasilnya itu tadi. Seneng ya? Seneng banget. Gak nyangka. Itu semuanya murni semurni-murninya. Murninya. Kira-kira begitulah perasaan saya ya, murni. Udah astagfirullahaladzim. Bercanda ya. Nah, Elvina ini kan juga baru terpilih nih. Gimana rasanya El? Terpilih jadi gadis Kota Jambi. Jadi kalau Kota Jambi itu gadisnya kamu lah gitu. Rasanya gimana? Rasanya sih bersyukur dan nggak nyangka juga karena lawan-lawannya itu orang-orang hebat juga dan jam terbangnya udah kemana-mana. Jadi aku sempat insecure sih selama pemilihan. Tapi kayak ya tetap upgrade diri sendiri sih, kayak upgrade terus belajar. Itu sih seneng pokoknya. Tentu kan pencapaian kamu sejauh ini kan nggak terlepas dari orang-orang yang selalu mendukung kamu nih, yang selalu mendorong kamu nih ya. Sejauh ini siapa sih orang yang sangat paling berperan ini? Ayolah Winda ikut Capaska nih, atau ikut Paskib nih, terus si Elvina udah ikut Bujang Gadis, kamu tuh pintar, kamu tuh punya potensi gitu lah. Siapa kira-kira orang yang sangat mendorong kamu untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan ini? Kita mulai dari Elvina dulu deh, gantian. Ayo. Yang paling apa ya? Paling mendorong siapa? Yang paling mendorong sebenarnya orang tua sih. Jadi selama pemilihan itu saya mikir kayak aku harus bisa banggain orang tua gitu. Dan salah satu kesempatan dan peluang aku tuh ada di Bujang Gadis gitu. Dan kayak ya lanjut. Bujang Gadis ini ya, kalau nggak salah ini lawannya bukan cuma anak SMA aja ya, mahasiswa juga ya? Benar, jadi itu saling ngalahin mahasiswa loh ini. Jadi mantap. Itu umurnya dari 17 tahun sampai 23. Gitu. Dan akibat dari didorong oleh orang tua tadi, kamu bisa seperti ini. Luar biasa. Jadi ridhonya Tuhan itu ridhonya dari orang tua juga. Bener ya? Kayak gitu. Kalau Indah siapa yang dorongnya? Ya sama. Yang pertama bukan. Seseorang itu orang tua maksud saya. Oh iya siap. Yang pertama Winda meneruskan cita-cita ayah yang belum tercapai. Bapaknya dulu pengen paskib ya? Siap. Cuman pakai sampai paskib sekolah mungkin ya? Siap. Gimana? Meneruskan cita-cita ayah. Ampun. Jangan sedih, belum episode sedih, belum. Ayo. Gimana? Tadi tuh nerusin cita-cita ayah yang belum kegapai. Nah, itu pun ayah dengar Winda lulus tuh sampai nangis gitu kan. Saya aja nangis, Win gitu. Iya, dengar kalian terpilih menjadi Bujang Gadis. Ya Allah. Ini saya tuh sedih kenapa saya nggak ikut jadi Bujang Gadis juga gitu loh. Ayo Win. Gimana? Jadi karena orang tua lah. Jadi atas dasar orang tua yang dulu keinginannya belum tercapai dan itu terwujud di kamu gitu ya. Luar biasa. Di balik kesedihan selalu ada kebahagiaan. Siap. Oke, luar biasa. Kamu kelas 10, nanti kelas 11, kelas 12 masih bisa loh kembangin potensi kamu. Siap. Kalau Elvina kembangin nanti setelah kuliah tentunya ya. Ada nggak kendala sejauh ini? Baik kamu ketika ngikutin latihan atau bahkan setelah kamu ikut sekarang ini? Siapa yang mau jawab dulu boleh? Winda dulu. Boleh, ayo. Kendala waktu latihan tuh banyak emang. Waktu latihan Winda juga pernah kena kayak musibah. Apa itu? Waktu latihan tuh lari kan Pak. Jadi pas lari tuh Winda tuh kayak ngejar target gitu. Ngejar target, lari 10 kali tapi sprint. Pas sprint tuh Winda nggak ada lihat sepatu lagi. Jadi tuh tali tuh lepas. Pas terakhir tuh Winda tambah lagi kan, tambahin push gitu. Terus pas lari tuh terpijak kesandung. Terus pas jatuh, itu udah sadar gitu pas jatuh.
kayak kok aku jatuh, tapi itu tidak sakit gitu nah Pak. Pas jatuh tuh kayak gitu, terus pas tegak tuh jalan kayak langsung pengen pingsan gitu, merinding gitu kan. Akhirnya tuh pas sampai rumah baru nangis, terus kaki Winda sebalu-balunya kayak merah, biru, campur aduk. Kayak full lututnya biru. Jadi tuh pas latihan tuh ada tes push up, cewek tuh kan lututnya jatuh. Nah itu selama latihan Winda kayak push up itu kayak 5 Itu kendala pada saat latihan ya. Tapi kalau latihan fisik sih saya nggak perlu ragu ya. Jadi informasi saja nih teman-teman. Jadi Winda ini salah satu atlet nih, Pulau Air ya Win ya. Siap. Jadi kalau masalah latihan fisik tuh cincak lah bagi seorang Winda, ini aman ya. Jadi panas-panasan, mandi air itu biasa dia. Dia antu air ya. Bercanda ya. Tidak, maksudnya itu Aquaman ya, penguasa air gitu. Kira-kira gitu. Nah, ada nggak beban setelah jadi terpilih nih? Kira-kira beban kamu ada nggak kira-kira? Kalau beban sih kadang mikir ada beban, kadang tuh kayak ya udah enjoy aja lah, jalanin gitu kan, santai. Lagian kalau misalkan besok itu dibawa beban, pasti nanti bakal hancur kayak aku harus gitu kan, perasaan aneh gitu. Jadi santai gitu gak usah dibawa tegang-tegang. Kalau Elvina gimana? Kendala pada saat mengikuti kegiatan Bujang Gadis itu apa? Kalau kendala banyak banget sih Pak. Jadi kayak banyak yang dikorbanin, mulai dari waktu, tenaga, usaha, waktu ujian juga nggak ikut ya? Bener. Gara-gara ikut Bujang Gadis ya, wah ini luar dan biasa nih pengorbanannya. iya, puji Tuhan sekolah juga ada yang ngedukung. Kayak guru-guru tuh pengertian, dia kayak ya udah fokus saya aja. lah paling mengerti kamu. Terus kayak guru-guru tuh bilang ya semangat ya, nanti ujiannya susulan aja. Terus kalau selama pemilihan juga itu kan kita dari pagi sampai malam, dan kita tuh dituntut untuk pakai heels yang tinggi gitu ya? tinggi, dan itu pegel, capek. Terus juga sempat drop selama pemilihan. Itu pas sudah mau deket-deket malam grand final itu sempat drop, dan itu tuh demam. Tapi kayak ya tetap harus go on gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah terpilih nih jadi Gadis Kota Jambi. Bebannya apa kira-kira? Kalau beban sih mungkin lebih ke tanggung jawab ya. Banyak banget tanggung jawab. Tanggung jawab jadi seorang gadis tuh cukup berat karena kita harus jadi harus jadi role model, harus jadi contoh untuk pemuda-pemudi Kota Jambi khususnya gitu. Oke. Tapi kan kamu nih Gadis Kota Jambi nih. Kalau kamu menikah, itu masih gadis nggak? Ya itu kan beda topiknya Pak. Maksudnya masih tetap Gadis Kota Jambi juga nggak? Enggak. Kan masa jabatan Elvina 2021-2022. Jadi kalau sebelum 2022 kamu menikah, itu kamu tetap masih gadis ya? Ini bapak-bapak ya. Oke. Tentu kalian punya cita-cita. Kalau Elvina cita-citanya jadi apa? Elvina cita-citanya. Dulu Elvina cita-citanya pengen jadi koki, karena Elvina punya hobi masak. Oh, bisa masak yang enak untuk anak kita nanti. Oke. Lanjut. Koki nggak apa-apa, bagus. Terus tapi sekarang udah berubah sih. Pengennya jadi seorang presenter. Ya. Announcer, host, like that lah ya. Yes. Oke, of course ya. Saya bahasa Inggris agak sedikit bodoh ya. Jadi kira-kira gitu. Berubah ya, keinginan itu bisa berubah, kadang cita-cita juga bisa berubah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu mewujudkan cita-cita kamu itu ya. Usaha terus. Oke. Kalau Winda usahanya apa? Cita-citanya apa? Dulu sempet pengen ya jadi model kayak kakak Nika Bujang Gadis. Cuman tuh mungkin jalannya bukan di situ. Winda juga kayak suka bidang olahraga. Nah, kalau potensi Bujang Gadis nih, kemarin pengen tes juga Bujang Gadis, cuman tuh mepet dengan paskib kan. Jadi prioritas salah satunya ambil paskib gitu ya? Siap. Oke, jadi cita-citanya? Bujang Gadis. Tetap pengen jadi Bujang Gadis juga? Nanti kamu bisa sharing sama Elvina nih, kakak kelas kamu yang sudah punya asam garam tentang pergadisan ya. Kira-kira begitu, asik lah pokoknya. Oke, nah Bujang Gadis dan paskib. Ada keinginan yang belum tercapai sampai saat ini? Aku tuh pengennya ini, tapi sampai sekarang belum tercapai. Pengen banget gitu. Apa kira-kira? Siapa yang mau jawab duluan? Winda, ya.
sampai sekarang tuh masih berjuang sih, masih berjuang mau jadi atlet nasional. Atlet nasional. Astagfirullahaladzim, bukan. Atlet itu maksudnya atlet internasional bahkan gitu ya. Internasional, ikut SEA Games, Asian Games. Itu cita-cita Winda. Asian Games. Siap. Saya doakan kamu sampai Olimpiade. Amin, ya, kan ya Allah, gitu. amin, Mewakili Suriname ya. Uganda, enggak lah mewakili Indonesia tentunya. Kita banggakan negara kita. Winda masih kelas 10, masih muda, punya potensi yang besar. Kembangkan gitu ya. Siap. Kalau Elvina apa keinginan yang belum tercapai nih? Kalau Elvina, jujur salah satunya jadi paskibra. Jadi dulu kan Elvina kelas 10. Ini bentar nih teman-teman, ini keinginan yang tertukar. Iya, exactly. Ini ingin jadi bujang gadis ya. Tertukar ini ya. Atau kita ganti aja namanya ya. Elvina Ratih ini ya namanya. Ini Winda Xiaomi gitu ya. Kita galah. Oke, gimana ya? Jadi kan dulu Elvina kelas 10 tuh ikut paskibra ya. Terus ditawarin juga kayak ayo ikut tes gitu. Cuman udah insecure duluan karena Elvina tuh udah minus 3, jadi nggak tercapai buat ikut paskibra. Terus itu kan udah lewat, udah nggak bisa lagi, udah kelas 12. Keinginan Elvina sekarang sih pengen ya harapannya kedepannya bisa jadi mungkin jadi putri Indonesia. Ya doain aja guys. Beauty with purpose. Miss Indonesia, putri Indonesia, begitu ya. Kalian itu jujur ini saya mengakui nih, saya sebagai laki-laki normal ya. Ini saya mengakui kalian itu tidak memenuhi kriteria sebagai apa yang kalian inginkan itu. Maksud saya jadi bujang gadis tinggi ada, face oke lah, mantap punya lah ya gitu. Kalau ini tinggi oke, putri Indonesia juga punya. Jadi tinggal mengasah kemampuan kamu lagi, apa yang kira-kira kurang diasah terus, itu aja lah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kalau tentu kan ini orang-orang ini ada yang ingin seperti kamu nih jadi paskib nasional ataupun jadi gadis Kota Jambi. Hal apa sih yang paling perlu dipersiapkan untuk mengikuti itu? Coba kalau maksudnya kalau Winda tentu mengikuti paskib dan kalau ini tentu mengikuti gadis ya. Apa sih yang hal dasar yang harus dipersiapkan atau dimiliki oleh orang tersebut? Yuk. Pertama mungkin mental ya. Terus kalau di bujang gadis itu psikotes, itu kita ada psikotes, terus juga wawasan tentang kepemerintahan, program-program unggulan, terus juga pariwisata, budaya, dan sejarah di Kota Jambi. Itu sih. Itu aja? Cantik, tinggi, putih, seperti itu enggak? Ya, itu juga penting. Jadi Itu kayak istilahnya good looking loh. Yes. Good looking. Kalau saya ini bad looking udah nih. Hancur ya. Kalau Winda gimana Winda? Apa yang perlu dipersiapkan ini? Kalau Winda nih, Yeah. kalau ingin jadi paskibraka tuh pertama tuh harus niat. Niat dari diri. Kalau udah ada niat tuh pasti bisa. Terus dari niat tuh minta restu orang tua. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ngelatih fisiknya. Fisiknya dilatih, terus juga tingginya. Tapi kalau misalkan yang good looking tadi tuh nggak terlalu lah ya. Paling, bonus ya? Ya, bonus. Kayak gitu. Ini cerita aja, saya dulu waktu SMA pernah ikut paskib dan saya alhamdulillah ditempatkan di barisan paling belakang ya, karena paling pendek ya. Saya pas pengibaran nggak ikut ya. Saya pilih baca doa aja ya. Saya sadar diri ya, saya ini apalah ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kan berkaitan dengan Hari Kartini nih, Hari Kartini ya. Kemarin 21 April kita memperingati Hari Kartini. Menurut kalian apa sih hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Kartini nih gitu? Dalam versi sekarang, dalam versi kamu apa yang kira-kira nilai positif yang bisa mempengaruhi kamu lah gitu. Ya, positif. Mau berjuang, terus menegakkan keadilan. Kayak setiap wanita tuh punya hak yang sama gitu. Tidak hanya laki-laki aja yang bisa ini, bisa itu gitu. Wanita juga bisa gitu. Bisa berkarya dan bisa jadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan. Kayak gitu. Wow, ini kata kuncinya, terang gitu. Kalau saya hitam seperti ini gimana mau terang ya? Kusam ya kan gitu. Kalau Indah gimana Kartini? Sama yang dibilang Kak Elvina tadi, Yeah. cuman tambahannya wanita tuh jangan disepelein. Kita sebagai wanita nggak terima ya. Siap. Gimana. Gitu. Siap. Oke tuh, jangan disepelein itu aja. Siap. Nggak akan ada yang menyepelekan kamu. Kamu cemes aja kayak bola polo ya. Oke. Nah, kira-kira nih,
rasanya jadi orang yang terkenal nih gimana? Kalau ini jujur aja nih, Winda ini masih kelas 10, tapi guru-guru teman-teman kamu pada nanya nih, mana sih orang yang lulus nasional tuh yang mana sih namanya Winda itu kan pasti nanya. Ini mungkin orang di belakang layar nih yang sedang mengamati kamera saya ini juga sedang pasti penasaran sebelumnya tuh. Mana sih Winda itu ya? Atau Elvina nih gadis kota Jambi nih, terkenal banget loh kota Jambi ya. Karena siapa? Ya? Gimana rasanya jadi orang terkenal? Ayo. Perasaannya kayak senang terkenal karena membawa nama baik, bukan nama buruk. Senang banget. Terus yang kedua, Winda juga kalau misalkan terkenal tuh nggak mau yang sombong-sombong, terus nggak mau yang kayak harus rendah hati, tetap rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Siap. Elvina senang sih, senang. Tapi juga harus ada tanggung jawab yang Elvina jalankan gitu. Jadi contoh untuk teman-teman. Terus ya intinya senang sih. Senang aja ya. Bahagia menjadi terkenal. Saya kasih tips nih ya. Nih teman-teman semua yang mau terkenal itu caranya gampang. Tegur dan sapa semua orang. 1 kali, 2 kali kita pokoknya tegur terus aja. Nanti 3 kali pas kita lupa menegur dia akan menegur kita. Itu artinya apa? Kita sudah terkenal. Gampang kan udah terkenal. Iya seperti itu ya. Modal terkenal itu ada dan senyum. Kasih senyum yang paling manis ke semua orang. Asal jangan sendirian senyum ya, bahaya nanti nggak tahu. Nah, teman-teman, ini terutama nih yang cowok nih yang menyaksikan tayangan ini adalah segmen yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu? Saya mau nanya tentang mereka sudah punya kekasih atau belum ya. Coba jujur ya, ini nggak boleh bohong ya. Punya kekasih atau belum? Kalau untuk sekarang nggak ada. Belum. Nanti kalau mau kontaknya bisa DM bapaknya ya. Winda gimana, Win? Sama kayak Kak Elvina, belum ada. Kalau pacar-pacaran tuh Winda kayak belum mau. Paling cuma nambah teman. Maaf saudara-saudara. Jadi laki-laki siapkan tisu ya. Kalian silakan menangis ya. Karena mereka belum bersedia untuk membuka hati, menjalin hubungan spesial. Nggak apa-apa. Kalau kalian suka, tembak aja terus ya. Kalau walaupun nggak runtuh, minimal dia membekas lah di hati kamu kan gitu. Oke ya. Nah, kriterianya gimana kriteria? Kalau nanti punya cowok idaman lah, siapa tahu di belakang layar ini ataupun ya siapapun yang menyaksikan ini ada yang masuk kriteria kamu kan gitu. Kira-kira cowok idola atau idaman tuh kira-kira kriterianya seperti apa? Yang pertama, cinta Tuhan sih. Itu cinta Tuhan. Ya. Karena kalau dia udah cinta sama Tuhan, dia pasti ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Siap. Religius sekali. Siap. Ini ke gereja nih tidak pernah absen. Gitu. Terus gimana? Terus juga cinta keluarga, sayang mama, gitu. sayang papa. Karena kayak sama keluarga aja udah peduli, apalagi sama pasangan kayak gitu. Kenalin, inilah orangnya. Bercanda. Oke. Gitu. Ada lagi? Terus juga bertanggung jawab, terus punya planning yang bagus untuk kedepannya gitu, untuk masa depan. Cewek ideal itu seperti ini, dia memikirkan masa depan. Bener. Bukan cuma modal tampang. Bener. Ganteng aja nggak cukup. Yes. Gitu. Kalau Winda gimana idealnya? Yang cowok yang berbaju ungu, bercelana hitam gitu ya? Enggak ya? Gimana? Kalau yang pertama tuh yang pastinya taat agama. Okay. Terus sayang orang tua, tidak pemarah. Winda paling nggak suka kalau yang pemarah-pemarah. Kebetulan saya penyabar, Win. Siap. Siap. Itu aja? Bukan, belum. Apalagi? Terus pasti banyak nih kriterianya nih ya. Nggak perlu yang good looking sih. Yang penting perlu ya. Nggak perlu good looking, yang penting ganteng gitu ya. Kriteria cewek itu saya kasih tahu aja teman-teman ya, ada 3. Yang pertama ganteng, yang kedua ganteng, yang ketiga ganteng. Jadi yang penting ganteng. Gimana, Win? Terus setia, bertanggung jawab sama kayak Kak Elvina tadi. Terus itu aja sih. Bisa dekat dengan keluarga. Bisa menyatu dengan keluarga gitu ya, asik diajak ngobrol, itu penting tambahannya. Dia ganteng tapi dia nggak nyambungan, diajak ngomong nggak asik ya. Kira-kira gitu. Nah ini barangkali terakhir nih, apa kira-kira pesan untuk semuanya lah yang menonton tayangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka supaya bisa sukses seperti kalian? Yuk. Yang pertama, kenali potensi diri kalian masing-masing gitu. Jangan karena tuntutan orang tua, misalnya kamu ikut olimpiade aja, tapi kamu tahu diri kamu tuh tidak mampu. Ya jangan dipaksakan, kenali diri kamu sendiri,
terus perjuangkan apa yang menurut kamu benar gitu. Kalau emang menurut kamu mampu dan ini halnya positif, perjuangkan gitu. Terus juga jangan pantang menyerah, fight terus. Untuk dapat sesuatu yang gede itu kita harus ngasih effort yang gede juga gitu. Jadi ya berjuang, terus juga berdoa, karena berjuang tanpa doa itu sombong. Jadi berjuang, berdoa, ya diimbangin lah gitu. Diimbangin. Mantap. Sangat menyentuh pesannya ya. Saya sendiri kalau nggak ada di dalam kamera saya nangis tadi gitu ya. Gitu. Kalau Winda apa pesannya untuk yang menyaksikan acara ini ya? Kalau dari Winda sih, yang tadi itu yang pertama niat. Udah niat. Kalau betul kata Kak Alvin tadi, potensi. Kalau di potensinya di mana, itu dikejar. Jangan tergantung orang. Kayak misalkan kamu cocok di sini, tapi kamu nggak niat ke situ, gitu. Ya itu aja. Itu aja. Sebelum ditutup, saya ingin membuat sebuah pengandaian. Oh, games. Enggak, kita nggak main game, kita lagi puasa guys ya. Kita main puasa teman-teman ya. Ini kalau nggak puasa kita main game lompat-lompat, kita jamin gitu enggak. Oke. Kamu punya uang 500 juta. Apa yang akan kamu lakukan saat ini? Kalau saya punya 500 juta, itu bakal saya setengahnya saya donasiin ke orang yang membutuhkan, dan sisanya lagi saya tabung untuk kedepannya. Elvina sama kayak disedekahin beberapa persen, terus juga persembahan ke gereja, terus juga Elvina pengen nyenengin orang tua, beli apa yang orang tua mau, keluarga, terus juga orang tua pengennya mobil yang harga 1 miliar. Amin. Wah, kamu cuma 500 juta. Kurang berarti. tabung lagi, invest. Investasi. Yeah. Ini saya pernah membaca di salah satu quotes yang nggak tahu dari mana, Instagram itu suka-suka nyangkut di explore saya. Jadi katanya kalau mau sukses itu bukan menabung, kalau mau kaya itu bukan menabung. Jadi menabung itu bukan pangkal kaya, tapi tidak. Yang membuat kita kaya itu adalah investasi. Kalau kita menabung uang kita segitu-gitulah, tapi kalau investasi kita akan lebih kaya, gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti siapa yang bilang itu, pokoknya terima kasih yang bilang itu ya. Saya nggak tahu siapa, lupa. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan. Nanti kalau kalian ada yang ingin berminat untuk menghubungi si Elvina atau Winda, kontaknya nanti akan saya kasih di bawah sini ya. Ini Elvina dan itu si Winda, nanti akan ada di sini. Atau kamu bisa DM saya langsung melalui kontak email yang ada di kalau bisa kolom jangan nomor deh, Instagramnya juga nanti kita kasih. Semuanya lengkap, Instagram, nomor rumah, nomor sepatu, semuanya. Jadi kado-kado silakan lewat bapaknya ya, kan gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan cerita yang barusan kita lewati ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semuanya. Saya Fatkur Rahman, Elvina, kemudian Winda, mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, perkataan dan sikap kami mohon maaf, terutama saya sebagai pemandu dalam acara ini. Saya Fatkur Rahman beserta Pak Abdurrahman yang sudah membantu dalam proses syuting ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Sekali lagi boleh dadah kamera ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.